lagi dengan saya di podcast POV Psikologi of You. Ini adalah part keempat kita gitu ya. Setelah 3 topik kemarin yang kita bahas, ini adalah part keempat. Tentunya kita tidak akan membahas suatu hal yang sama seperti itu, karena di bulan Mei ini adalah bulan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tentunya kita tidak lepas untuk membahas terkait bulan pendidikan ini, seperti itu. Oke, pada era saat ini dunia pendidikan ini sangat erat sekali dengan yang namanya teknologi atau AI itu sendiri gitu ya. AI ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tentunya saya tidak akan sendiri di sini, saya akan ditemani oleh seorang ilmuwan psikologi dari bidang ilmu pendidikan, yaitu Dr. Mamang Effendi, SPD MPC. Beliau ini tidak hanya dosen loh teman-teman, beliau adalah seorang wakil dekan di Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Oke Pak, kita kan sangat lekat ya dengan AI, teknologi. bahkan kehidupan kita sehari-hari rasanya tidak pernah lepas dengan AI itu. Bahkan untuk cari makan aja, Gemini tolong dong cari bikin info. gambar Ya gitu betul, mau bikin gambar, mau ganti background saja kita pakai AI seperti itu. Gimana sih Pak terkait AI ini dengan dunia pendidikan ke depannya gitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Dava. Sebelumnya selamat siang semuanya, sahabat POV ya. Iya, betul, sahabat POV. Jadi seperti ini Mbak Dava. Jadi memang yang namanya AI itu kan semakin kesini semakin canggih ya, dan kita itu ya tidak boleh tidak mengikuti perkembangan gitu ya. Kita harus senantiasa mengupdate untuk mengikuti perkembangan AI itu. Nah, dalam dunia pendidikan tentunya yang dibutuhkan ke depannya itu bukan sekedar siswa yang menghafal materi saja, bukan sekedar siswa yang mampu menjawab soal. Karena apa? AI lebih pintar kan Mbak Dava ya? AI lebih pintar dari dikopas aja ya. Kalau sekedar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hafalan gitu ya, remembering gitu, itu ya AI justru jauh lebih pintar. Bahkan seperti yang kita tahu, AI itu sekarang bisa macam-macam ya, bisa bikin lagu loh juga bisa ya, bikin gambar, bikin poster. Kalau kita bikin poster biasanya di Prodi itu nyuruh Abid gitu ya, atau pakai Canva gitu ya, nyuruh pakai Canva kan lama kan ya, mending pakai AI kan, biasanya kan lebih cepat gitu ya. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan AI ya, terutama generatif AI seperti ChatGPT itu. Nah, makanya kemudian dalam bahasan ini Mbak Dava, saya itu mengambil dari perspektifnya Howard Gardner ya, dalam buku yang dia tulis tahun 2006, yaitu 5 Minds for the Future itu. Jadi 5 jenis pikiran yang harus dimiliki manusia di masa yang akan datang gitu ya. Supaya apa? Kalau bahasanya Howard Gardner pada saat itu, supaya manusia tidak kalah dengan robot ya. Kalau sekarang supaya manusia tidak kalah dengan AI ya. Supaya manusia tidak kalah dengan teknologi yang semakin canggih gitu ya. Karena apa? Karena kalau sekedar keterampilan itu semuanya sudah bisa dilakukan oleh mesin ya. Mungkin Mbak Dava ingat ya, dulu waktu kita kecil kalau di gerbang tol gitu kan ada ada pelayan gitu ya. Iya, betul. Ya, kalau sekarang itu kan sudah GTO ya, gerbang tol otomatis. Bahkan mesin-mesin ATM ya, tarik tunai, store tunai, kita nggak perlu ke bank. Mungkin kalau dulu tahun 2005 ya, kalau store tunai kan kita harus ke teller dulu harus ya, ke teller Pak. ya. Nah, sekarang seperti itu. Nah, makanya Howard Gardner itu mengatakan bahwa 5 Minds for the Future, 5 pikiran yang harus dikuasai manusia supaya dia eksis di masa depan itu. Untuk pendidikan itu juga sangat penting ya, 5 pikiran itu. Supaya apa? Nanti siswa itu tidak sekedar siswa yang hafalan materi ya, tetapi siswa yang punya pikiran mendalam, pikiran yang expert ya, pikiran yang menguasai satu bidang ilmu dengan sangat baik gitu ya, mampu memilah informasi ya, itu terkait dengan pikiran mensintesis ya, mampu mencipta, itu terkait dengan creating mind gitu ya,
lalu menghargai manusia, ada respectful mind dan ethical mind, pikiran etis ya. Mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak Dafa ya. Biar kita tahu nih apa Iya, 5 jenis pikiran itu apa saja gitu okay. ya. Jadi 5 jenis pikiran itu ada discipline mind gitu ya. Ada synthesizing mind, pikiran mensintesis, ada creating mind ya, ada respectful mind dan ada ethical mind gitu ya. Nah, ini masing-masing ini ada penjelasannya ini nanti ya. Karena begini, sebenarnya kenapa Howard Gardner itu merumuskan 5 pikiran ini? Karena menurut Howard Gardner, selama ini peneliti di bidang psikologi itu hanya berfokus pada cara kerja pikiran, tanpa banyak memperhatikan bagaimana seharusnya manusia menggunakan pikirannya. Makanya dia menawarkan ya, agar manusia itu sukses di masa depan, 5 pikiran ini harus dimiliki manusia. Begitu Mbak Dafa pengantarnya, mungkin nanti saya jelaskan satu persatu gitu ya. Mungkin bisa yang awal dulu nih Pak, terkait disiplin mind itu seperti apa sih kalau berdasarkan dari perspektif buku ini? Iya, nah yang pertama adalah disiplin mind. Disiplin mind ini artinya apa? Manusia itu harus punya perilaku kognisi di mana dia itu harus menguasai satu disiplin bidang ilmu secara mendalam. Satu hal ya Pak? Iya, satu hal. Yang kalau harus dikuasai secara mendalam, harus expert. Pak Mamang gitu, ingat apanya gitu ya. Harus expert, harus profesional, harus tuntas dalam satu bidang ilmu ini. Karena apa Mbak Dafa? Karena AI nggak bisa itu. Oh iya betul. AI itu bisanya, dia cara kerjanya itu kan sedikit tahu akan banyak hal. Ya, jadi dia tahu banyak hal tapi permukaannya saja. Sedangkan manusia itu harusnya menguasai satu bidang ilmu secara expert, makanya disebut sebagai pakar gitu ya. Harus punya satu kepakaran. Saya teringat dulu Mbak Dafa ceritanya waktu saya SMA ya. Kebetulan saya dulu kan suka musik ya. Dan saya bisa beberapa alat musik. Nah sebenarnya itu tidak baik juga. Oh gitu ya? Jadi tidak baik ya Pak. Jadi dulu saya tuh bisa gitar ya, pasti gitar bisa lah ya. Bass bisa, drum bisa, ya piano bisa ya. Nah jadi saya bisa beberapa alat musik. Sebenarnya itu tidak bagus ya, karena saya tidak expert dalam salah satunya. Jadi saya bisa gitar ya hanya sekedar bisa. Bisa saja. Bisa gitu ya. Tapi kalau apakah saya bisa menjadi seorang melodis yang bagus, yang expert? Enggak. Saya bisa drum ya bisa. Tapi apakah saya bisa menjadi seorang drummer yang expert? Enggak. Padahal tahun 2005 itu sudah diingatkan oleh guru saya. Saya ingat sekali, kamu kalau mau menguasai satu alat musik, ya kuasai itu sampai tuntas, profesional saja di situ. Gitu. Kalau saya enggak dulu, kadangnya nyanyi, kadang yang gitar ya, kadang yang ngedrum. Makanya waktu saya punya band itu nggak cuma satu band yang saya punya. Karena banyak talentnya jadi apa yang saya dulu waktu kuliah itu Mbak Dafa di jurusan saya, di prodi saya itu saya vokalis ya. Terus di band di luar saya itu drummer gitu ya. Dan di bandnya anak bahasa, Fakultas Bahasa dan Seni, saya itu gitaris. Gitu. Jadi itu sebenarnya tidak bagus gitu ya. Manusia itu kedepannya harus menguasai satu bidang ilmu secara profesional, secara mendalam gitu. Seperti yang saya katakan tadi, karena itu tidak bisa dilakukan oleh AI, itu yang terkait dengan disiplin mind. Makanya di kampus kita mengenal istilah roadmap atau kepakaran gitu ya kan. Nah, dosen kan punya kepakaran, Mbak Dafa kepakarannya di pengembangan sumber daya manusia. Iya, saya misalnya di perilaku akademik berbasis budaya dan agama dan religius gitu ya. Misalnya ada pakar psikologi politik Pak Andik gitu. Jadi harus kebakaran karena saya pernah ya iseng gitu ya misalnya di ChatGPT saya tanya begini, apakah Anda bisa menjelaskan dengan baik tentang jantung lebih baik daripada spesialis jantung gitu ya. Terus hasilnya gimana tuh Pak? Itu tentunya tidak karena keterampilan mendiagnosa atau apa ya terkait dengan penyakit jantung kardiovaskuler itu lebih tahu pakarnya. Makanya kita itu jangan setengah-setengah nanti kedepannya itu jangan setengah-setengah dalam belajar gitu ya. Kita harus menjadi pakar di bidang itu. Kalau kita mengklaim diri kita, oh saya ahli psikometri, harus pakar di psikometri. Oh saya ahli psikologi kultural, indigenous, harus pakar di situ. Oh
saya ahli psikologi sosial, harus pakar, jangan setengah-setengah gitu. Karena kalau setengah-setengah ya AI bisa ya, gitu kita ya. akan dikalahkan oleh AI Iya. itu ya Pak, Nah, sehingga itu. ketika kita mau mengkaji suatu hal maka ya kita dalami itu Dalami. sedalam mungkin gitu ya. Betul. Karena kalau AI yang bisa mereka jawab adalah terkait apanya saja. Iya, permukaannya kita kan harus saja. menjawab bagaimana sih, kenapa setiap individu itu punya karakteristik uniknya Iya. masing-masing begitu ya. Oke. Nah, makanya terkait dengan penggunaan AI juga apakah di perguruan tinggi gitu ya atau di pendidikan nggak boleh pakai AI? Ya boleh, boleh saja karena AI itu membantu ya. Pada dasarnya AI itu membantu, tapi kita harus menggunakannya dengan etis dan bertanggung jawab. dengan Itu terkait dengan ethical mind yang kelima itu nanti gitu ya. Berarti nanti secara detail nanti akan dibahas iya. lagi ya, Pak. Pada intinya AI itu tidak boleh menggantikan proses berpikir yang mandiri ya. Tidak boleh menjadikan kita itu malas untuk berpikir dan malas untuk berpikir kritis terutama ya. Karena sekarang itu memang kalau saya baca Mbak Dava, banyak penelitian itu yang mengatakan bahwa kemajuan AI ini ya itu dekat dengan academic dishonesty, dekat dengan kecurangan akademik. Karena segala hal bisa dilakukan. Iya betul. Ya, membuat tugas bisa, ya, Iya. membuatkan latar belakang gitu Oh bisa. iya. Melakukan parafrase itu bisa, mengecek grammar, mencari referensi. Nah, cuman kita harus ingat bahwa AI ini bukan satu-satunya sumber yang bisa kita percaya. Itu masuk ke pemikiran yang kedua. Pada Kepikiran sintesis. pikiran mensintesis ya. Ya. Kalau di buku itu adalah synthesizing mind, pikiran mensintesis. Apa itu pikiran mensintesis? Pikiran mensintesis itu adalah kemampuan manusia memilah ya, menggabungkan, meramu dan menyusun informasi menjadi pengetahuan yang valid ya, yang powerful, yang benar, yang sahih gitu ya. Kita tidak boleh, katanya Gartner itu, di tengah banjirnya informasi ini yang semakin banyak itu, kita nggak boleh sekedar mengambil bongkahan informasi, take it for granted gitu, informasi nggak boleh ya. Jadi kita harus, ketika ada informasi yang masuk, kita harus mengecek kebenaran informasi ini dengan sumber literasi yang lain, dengan sumber literasi yang lain, dengan sumber literasi yang lain. Nah, itu yang pemikiran yang harus kita miliki dalam menghadapi era AI ke depannya itu, seperti itu. Jadi ketika kita tahu nih ada berita kebakaran gitu, kita tidak boleh langsung mempercayai apakah benar itu memang seperti itu beritanya, apalagi dari sumber yang kita tidak tahu nih kebenarannya gitu ya. Biasanya di Facebook tuh Pak kan banyak ya berita-berita captionnya nggak itu. jelas gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada perempuan dipukul oleh laki-laki, kita kan bisa saja berasumsi ini begini, tapi itu nggak boleh. Kita harus klarifikasi dulu. Apakah gitu. benar itu seperti itu, gitu ya Pak? Kalau di synthesizing mind ini berarti kan kita harus mengelola gitu ya dari berbagai sumber, gitu ya. Kalau dalam riset mungkin kita harus membaca artikel-artikel gitu ya. Nah, betul, iya. Nah, itu Mbak Dava, terkait dengan itu juga ya. Misalnya kita menggunakan generative AI seperti GPT untuk membantu kita menemukan referensi misalnya. Itu juga harus kita cek kebenarannya. Betul. Karena bisa jadi referensi yang diberikan itu fiktif ya. Iya, betul. Nggak ada di Google Scholar ada itu. di daftar pustakanya tapi kita cari nggak ada. Iya, nggak gitu ada ya, gitu ya. Atau mereka bikin DOI misalnya. Seakan-akan itu DOI jurnal. Kita klik itu nggak ada gitu ya. Betul. Bukan karena DOI-nya negatif, tapi memang di Google Scholar itu nggak ada. Makanya ke depan manusia itu jangan percaya 100% pada AI. Tetap bagaimanapun ya, manusia itu yang utama ya, karena manusia yang punya otak, yang punya pikiran ya. Kita ini kan kalau katanya Aristoteles itu kan the animal rasional, hewan yang berpikir. Artinya kalau katanya Rene Descartes itu kan aku berpikir maka aku ada. Itu kan artinya manusia itu keistimewaannya ada pada pikirannya. Maka jangan sampai pikiran kita ini kita gantikan dengan AI itu. Dengan AI yang instan begitu. Itu terkait yang pikiran yang kedua, yaitu pikiran mensintesis. Lalu lanjut ya, pikiran yang ketiga ya. Nah, pikiran yang ketiga ini adalah creating mind, pikiran mencipta gitu ya. Karena begini Mbak Dava, kalau sekedar informasi ya, informasi saja, AI itu bisa melakukan itu. Tetapi untuk menghasilkan ide ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru ya, pendekatan yang solutif ya, yang kreatif, itu harus tetap dilakukan oleh manusia. Betul. Itulah pentingnya kenapa manusia itu harus punya creating mind, pikiran yang menciptakan, pikiran yang kreatif ya.
jangan sampai kita itu malas berpikir ya, lalu tidak punya inisiatif, apa-apa tanya AI, tanya AI, itu nggak boleh ya. Kalau sekedar brainstorming ide ya, untuk menemukan ide, memantik ya munculnya ide, boleh kita pakai AI ya. Tetapi selanjutnya dalam pengembangan ide itu ya menjadi sesuatu yang inovatif, itu harus kita yang mengeksekusi ya. Jadi kalau kedepannya apakah manusia bisa digantikan oleh AI? Kalau manusianya nggak punya creating mind, mungkin saja gitu ya. Makanya kita harus punya ini gitu ya. Kita harus punya creating mind ini, seperti itu Mbak Dava. Oke, di creating mind ini kalau saya gambarkan secara sederhana, sebenarnya kalau kita mau bikin suatu desain gitu ya Pak, kita tuangkan, kita tulis, aku maunya yang warna ini, kemudian dia bikinkan. AI dengan kita itu kan punya taste yang berbeda ya. Betul. AI ini kan robot, mereka yang kita pengennya, misal tulisannya bentuknya nggak lurus, pengennya melengkung gitu. Itu kan yang bisa melakukan adalah kita ya. Iya, betul. Betul. Selain itu juga Mbak Dava, AI itu sebenarnya ya bukan kita gunakan untuk menggantikan peran kita, itu yang jangan sampai dilakukan, tetapi jadikan dia seperti konsultan. Ya. Misalnya kita menggunakan ya, saya punya ide begini, menurut kamu apa yang perlu saya tambahkan? Itu konsultan aja. Coba kamu tambahkan begini. Tetapi sekali lagi jawaban dari dia itu jangan sekali-kali kita jadikan menjadi sesuatu yang dogmatis ya. Kita harus pikirkan juga, benar nggak ya? Nah, seperti itu. Jadi keputusannya adalah originalitas ya, berpikir kita menciptakan sesuatu yang baru gitu, terutama dalam riset ya, dalam novelty penelitian misalnya. Mungkin untuk brainstorming, memancing ide, apa sih yang baru dari penelitian saya, kita bisa menggunakan generative AI, tapi untuk benar-benar memastikan apakah itu sesuatu yang baru, itu keputusannya tetap pemikirannya harus dari kita. Iya, seperti itu. Nah, berikutnya ada dua lagi nih, Mbak. Jadi yang keempat dan kelima. Iya, yang keempat ini adalah respectful mind, pikiran respect gitu ya. Itu artinya pemikiran menghargai perbedaan kelompok gitu ya, menghargai perbedaan individu dan kelompok. Nah, Gardner menekankan bahwa pikiran ini membuat seseorang itu harus terbuka atas keberagaman gitu ya. Kalau ingat terbuka atas keberagaman ini, kita ingat 5 basis nilainya UNTAK ya. Itu ada kebangsaan, kejujuran, kreativitas, keberagaman di situ, dan kecerdasan. Karena apa, Mbak Dava? Ke depan ya, kalau manusia tidak punya respectful mind ya, teknologi ini kan semakin canggih ya. Nah, di situ kita akan bertemu dengan banyak budaya, dengan banyak pendapat yang berbeda gitu ya. Bahkan media digital dan AI itu kalau kita tidak gunakan secara sadar gitu ya, itu bisa memperkuat stereotip gitu ya, ujaran kebencian atau bias gitu ya. Makanya kita harus punya pemikiran yang respectful mind, menghargai keberagaman itu ya. Karena ya informasi sekarang semakin canggih ya. Kita bisa, mohon maaf ya, ada kebencian, prasangka terhadap satu etnis, satu kaum gitu kan. Itu kalau kita tidak punya respectful mind ya, kita bisa saja terbawa arus. Iya, betul. Nah, mungkin Mbak Dava juga pernah ya nonton film Pengepungan di Bukit Duri. Nah, itu ada film ya, Pengepungan di Bukit Duri. Saya kebetulan sudah nonton filmnya. Kalau Mas Alen juga sudah pernah. Di situ itu sebenarnya film itu menceritakan ramalan gitu ya, secara fiktif lah ya, tentang Indonesia di masa depan. Ya, di situ yang terjadi adalah kerusuhan antar etnis. Nah, itu kan sangat tidak kita inginkan ya. Betul. Kalau kita tidak punya respectful mind, menghargai keberagaman ya, maka perpecahan antar etnis itu sangat bisa menjadi senjata untuk memisahkan, untuk merusak persatuan kita gitu ya. Nah, AI gitu ya, itu akan menghadirkan sesuatu yang di dalamnya mungkin memperkuat stereotip itu, memperkuat prasangka itu, memperkuat ujaran kebencian gitu ya. Makanya penggunaan AI secara respect ya, misalnya pendidik di dunia pendidikan, guru harus memantau siswa tidak boleh menggunakan AI ya, dengan konten yang mendiskriminasi, mengejek gitu ya, atau merendahkan atau stereotip terhadap kelompok tertentu gitu. Jadi guru harus juga memantau itu. Artinya apa? Supaya kita itu menggunakan AI tetap menghormati martabat sesama manusia, respect gitu ya.
Dan yang terakhir ini Mbak Dafa. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir ini adalah ethical mind. Ethical mind ini adalah pikiran etik ya atau etis gitu ya. Nah, ini terkait dengan pikiran etis itu terkait dengan ketika kita menggunakan AI itu harus penggunaannya harus etis dan bertanggung jawab. Ya, sesuai etika dan bertanggung jawab gitu ya. Artinya apa? Kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan AI, apa yang tidak boleh kita lakukan dengan menggunakan AI. Ya, misalnya kita tidak boleh menggunakan AI sebagai pengganti berpikir mandiri kita, pengganti kita untuk berpikir kritis. Artinya, misalnya nih, mahasiswa, tolong dong buatkan tugas ini dengan kalimat seperti ini dengan ini. Selesai kan? Dengan format yang seperti dengan ini. format yang gitu seperti ya, ini, kata tidak boleh lebih dari berapa. Selesai kan? Iya. Nah, di situ kalau kita lakukan hal itu namanya kita tidak punya ethical mind. Tidak punya pikiran yang beretika ya, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab ya. Kalau itu kita lakukan, maka yang menjadi mungkin suatu saat manusia tergantikan oleh AI itu ya. Karena apa namanya, kemauan berpikirnya saja sudah nggak ada. Ini ya, sudah tumpul karena ya. Dengan kemudahan AI itu ya Pak. Nah, itu di beberapa penelitian yang saya baca yang terbaru ya, memang paparan AI yang berlebihan itu memantik terjadinya integritas akademik yang rendah ya. Bahkan memantik berpotensi menimbulkan akademik dishonesty itu, ketidakjujuran akademik itu tadi. Makanya itu kan tidak kita inginkan gitu ya. Nah, kalau misalnya penggunaan AI ini tidak diikuti dengan ethical mind ya, maka AI bisa saja digunakan untuk cheating ya, betul. Untuk plagiarisme ya, untuk academic misconduct atau academic dishonesty gitu ya. Ini kan yang dikorbankan adalah integritas akademik. Nah, padahal kalau kita lihat juga 5 basis nilai UNTAK, di situ ada kejujuran salah satunya ya, terkait dengan integritas. Dan kalau kita lihat falsafah di negara kita Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya, maka kejujuran itu harus dinomorsatukan. Boleh sebenarnya menggunakan AI, bukan tidak boleh loh ya, tetapi penggunaannya harus etis dan bertanggung jawab. Misalnya apa yang boleh dilakukan, misalnya membantu menemukan ide gitu ya, brainstorming ide gitu ya. Terus memperbaiki tata bahasa, menerjemahkan misalnya, itu kan lebih cepat dan lebih akurat ya daripada kita pakai Google Translate misalnya. Menerjemahkan misalnya. Bahkan Mbak Dafa, saya lihat di beberapa jurnal Scopus ya, Elsevier itu, di situ menggunakan AI diperbolehkan, asalkan kita menjelaskan penggunaan AI-nya untuk apa. Nah, di situ ada aturannya gitu ya, bahwa yang boleh menggunakan AI itu misalnya dalam hal memperbaiki grammar, karena kita bukan orang Inggris tentunya. Kita akan kesulitan menuliskan dalam bahasa Inggris, memperbaiki grammar gitu ya, atau mungkin membantu mapping gitu ya, pencarian literatur gitu ya, atau membantu menerjemahkan. Yang pasti yang tidak boleh dilakukan adalah ketika menggunakan AI itu untuk membuatkan tulisan akademik itu gitu ya. Nah, gitu itu tentunya itu sangat tidak etis gitu ya. Makanya kita harus punya ethical mind. Jadi kalau saya rangkum ya Mbak Dafa, disiplin mind ya, pikiran mensintesis ya, terus creating mind ya, respectful mind dan ethical mind. Ini adalah 5 jenis pikiran yang harus dimiliki manusia ke depannya, supaya dalam bidang apapun, kalau dalam hal ini kita berbicara dalam bidang pendidikan, manusia tetap hidup berdampingan dengan AI dan tidak akan pernah tergantikan oleh AI. Tidak pernah tergantikan oleh AI itu ya Pak. Oke. 5 mind for the future ya teman-teman. Kita telah mendengarkan terkait ada yang namanya discipline mind, kemudian ada synthesizing mind, creating mind, kemudian respectful dan ethical mind gitu ya. Itu adalah 5 basis berpikir di era AI ini. Sebenarnya dari pemaparan Pak Mamang tadi tidak ada kata-kata yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh untuk menggunakan AI. Itu tidak betul. Bahwa kita harus hidup berdampingan dengan AI, kita tidak boleh untuk menolak ya dengan adanya kemajuan teknologi ini. Betul sekali. Kemudian ini Pak, sekolah atau kegiatan akademik ini kan
sangat dekat sekali dengan yang namanya riset. Kemudian teman-teman S1 harus menyelesaikan skripsi seperti itu, atau banyak tugas-tugas makalah gitu. Batasannya itu sampai mana sih Pak kita boleh menggunakan AI itu? Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, maka AI itu boleh dilakukan selama dia tidak menggantikan peran kita dalam berpikir. Ya, dalam berpikir yang mandiri, dalam berpikir yang kritis gitu ya. Karena memang kalau saya baca ada penelitian itu yang menjelaskan bahwa mahasiswa di Indonesia pada umumnya itu hanya tahu cara penggunaan AI, tapi tidak tahu batasan etis dalam menggunakan AI itu. Ya, ini terkait dengan moral juga mungkin ya Pak Dafa. Jadi sebagai mahasiswa itu harus sadar gitu ya, bahwa saya nggak boleh melakukan cheating, nggak boleh melakukan pelanggaran gitu ya. Nah untuk itu maka apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sekedar parafrase ringan ya, menerjemahkan, brainstorming ide gitu ya, atau sebagai mapping literatur gitu ya, kita minta misalnya literaturnya apa saja terkait dengan ini, meskipun kita harus cek dulu kebenarannya itu nanti ya, atau menerjemahkan itu boleh ya. Dan jangan sampai kita itu misalnya menggunakan AI untuk penulisan tugas akademik, itu yang nggak boleh. Membuat karya ilmiah misalnya, menyusun tugas, itu yang nggak boleh. Itu kan sebenarnya itu sudah menggantikan peran kita. Itu yang tidak boleh seperti itu. Jadi AI itu tetap boleh digunakan dalam batas-batas tertentu. Salah satunya adalah ketika kita kok sepertinya perlu ide-ide ya, maka kita boleh brainstorming dengan entah itu Gemini atau ChatGPT seperti itu ya Pak. Kalau di riset itu kan ada Voice Viewers yang akan membantu kita terkait keterbaruan penelitian kita atau open knowledge seperti itu. Itu sebenarnya boleh ya Pak untuk digunakan gitu ya. Ya kan memang tujuan manfaatnya kan meningkatkan efisiensi. Efektivitas gitu ya. Misalnya kita sedang membaca jurnal gitu, daripada kita baca secara manual gitu ya. Maka sekarang kan ada Elicit AI untuk merangkum hasil dari artikel ini seperti itu, apa gitu ya. Seperti itu. Lebih efisien, lebih mudah gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya AI itu teman-teman tidak akan melepaskan jati dirinya sebagai manusia untuk ya sudah akan dikerjakan oleh AI, maka saya tinggal copy paste. Tapi harapannya adalah teman-teman ini atau kita gitu ya terbantu dengan ini lebih menyingkat waktu, maka lebih banyak artikel yang bisa kita baca begitu. Jadi intinya yang perlu diingat adalah AI itu adalah tools ya, alat alat bantu gitu ya. Yang namanya alat bantu itu ya harus kita gunakan sebagaimana dia alat gitu ya. Bukan kita memanfaatkan dia untuk mengerjakan yang seharusnya kita kerjakan sebagai manusia. Jadi AI ini bukan core mind, tapi dia adalah tools dalam membantu pekerjaan kita. Oke Pak. Menarik sekali sebenarnya diskusi ini karena AI ini sangat erat gitu ya. Kembali lagi AI ini sangat erat dengan kehidupan kita di dunia pendidikan juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya AI. Kita masih banyak dibantu oleh AI gitu ya untuk entah itu brainstorming atau kita mau mencari terkait sekarang itu yang lagi hype itu tentang apa sih gitu kan ya Pak, riset-riset ini yang lagi hype itu tentang apa? Ya misalnya kita mau melakukan riset ya, mungkin kita fenomena apa sih yang saat ini sedang naik gitu ya. Untuk saya angkat menjadi topik riset misalnya seperti itu ya. Terus misalnya kita dapat tuh ya kita cari, kita pelajari sendiri ya. Terus misalnya kita butuh juga kira-kira teori apa sih yang menjelaskan ya. Nanti kita diberitahu bahwa teori ini ya kita cari teorinya, kita pelajari sendiri gitu ya. Kita cari dari sumber utamanya ya. Sumber utamanya tetap ada synthesizing mind itu tadi, pikiran mensintesis itu, yang kemudian beberapa referensi ini kita ramu gitu menjadi sebuah informasi yang benar. Kita tetap yang menjadi pemegang kendalinya. Pemegang kendali atas itu gitu ya. Jadi kita tetap menjadi manusia seutuhnya, kita dibantu pekerjaan kita oleh AI. Terima kasih atas sama-sama. Diskusi yang luar Terima kasih biasa. Sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan
materi yang luar biasa ini Iya. ya Pak, yang harusnya menjadi bekal bagi kita semua menghadapi era AI ini ya. Kita sudah di penghujung podcast. Saya host Dava, hari ini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya di podcast kita hari ini. Tunggu di podcast selanjutnya. POV Psikologi of You. Dadah.